wabarakatuh. Oke, Mbak Ratna, mungkin hari ini bisa dijelaskan acaranya? Ya, hari ini adalah acara pengajian haul 2 tahun meninggalnya almarhumah ibuku Umi Nur Hayati binti Asrid yang meninggal 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Juli 2023. Nah, pengajian dari awal beliau meninggal 1 hari sampai hari ke-7, terus 40 hari, terus 100 hari, terus 1 tahun. Itu aku bolak-balik nih, Jakarta Madiun. Nah, ini yang ulang tahun haul tahun kedua. Kebetulan jadwalnya agak padat di sini, jadi aku memutuskan untuk membuat sendiri pengajian di sini. Sekalian mendoakan almarhum ayahku Bapak Daryono bin Hadi Sumarto yang baru meninggal 5 bulan yang lalu. Jadi selisih antara Umi dan Bapak itu 1,5 tahun gitu. Oke Mbak, mungkin hari ini menghadirkan siapa aja nih Mbak yang hadir di acara pengajian hari ini? Jadi pengajian sederhana yang dihadiri oleh anak-anak yatim. Sekalian nanti aku akan memberikan santunan. Kemudian aku mengundang ibu-ibu pengajian. Ibu pengajian ini dipimpin oleh Ibu Ustadz. Jadi Ibu Ustadz membawa pasukannya dari Kelapa Nunggal yang tadi naik odong-odong. Kemudian beberapa fans Mata Langit yang ikut hadir. Aku share di grup, siapa yang bisa datang silakan datang ikut pengajian. Nah, alhamdulillah hari ini Keisha bisa ikut pengajian. Aku bersyukur banget. Kebetulan buat nonton kuliahnya nggak ada hari ini. Iya. Atau ada tapi Nggak ada. online. Alhamdulillah lagi nggak ada hari ini kosong. Jadi aku sudah jadwalkan, Dek, kapan nggak ada kuliah? Oke, hari Selasa. Ya udah hari Selasa biar Deca ikut terlibat. Dan alhamdulillah Deca juga ikut memberikan santunan kepada anak yatim dari hasil hasil endorse Deca. Ini kebetulan sudah banyak dapat job endorse. Gimana ceritain dong kenapa kok bisa ikut sedekah? Kenapa? Cerita yang kenapa kok pengen ikut sedekah, biar apa? Biar Lancar rezeki. rezekinya ya lancar rezeki dan juga berkah. Ya, Biar uangnya itu keluarnya tuh ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Iya, yang benar-benar membutuhkan. Berarti ini bisa dibilang zakat pertamamu ya untuk hasil bisnismu yang selama ini dirimu mulai merintis ya Kak? Ya, soalnya kan kayak kita ini kan dalam kehidupan ini kan selalu ada take and give ya. Kita kadang lupa gitu nggak bersedekah, tiba-tiba keluar duit dengan cara yang tidak baik, misalkan ditangkap polisi harus keluar duit kan kayak gitu. Ya udah, kita menghindari hal yang seperti itu, maka kita alokasikan rezeki kita untuk hal-hal yang baik, terutama untuk sedekah, karena saya yakin sedekah itu akan menyelamatkan kita. Benar ya, Dek? Amin. Oke, mungkin bisa diperlihatkan ke dalam. Oke. 2 menit. Terima kasih. Ayo, aku ajak menyapa tamu-tamu. Oke. Terima kasih ya sudah hadir mendoakan almarhum ayah. Ini dari Intens dan dari Ganjil. Oke. Ini ibu dari mana? Absen ya, absen. Dari PK4. Oh, dari Cilengsi. PK4, Pesona Kehidupan. Ini dari kompleksnya Mbak Ismi ya? Iya. Termasuk panitia yang menyiapkan ya? Terima kasih ya. Panitianya dihadirkan dari Cilengsi. Ini juga dari Cilengsi? Dari Cilengsi. Oke, dari Cilengsi. Nah, kalau ini dari Depok ini. Iya, Depok. Dia solid nama grupnya. Ini fans Mata Langit yang fans yang solid, namanya dia solid. Dari Depok. Ini semua ini loh, instruktur senam. Kalau udah dengar musik pasti dapat. Dari anak-anak yatim ya, dari mana nak? Dari Cilengsi. Nah, ini grupnya Ibu Ustazah, itu ya. Ini dari Ibu Ustazah yang bawa ya. Iya. Nah, kalau ini perwakilan dari kompleks. Dari kompleks Kota Wisata. Dan Uni. Setiap hari aku makan masakan ini. Beliau punya restoran Padang di Kota Wisata. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga diundang ke sini untuk mendoakan orang tuanya. Keduanya berdekatan sih 1,5 tahun sih. Oke. Sayang kan ceritanya. Iya, ya kayak nyusul ya. Semakin. Oh, jadi kayak ibuku itu meninggalnya tahun 2023.
terus 2024 ayahku meninggal jadi nyusul gitu. Terus sebentar, Ismi panggil kita ya, dia mimpi. Mi sini Mi, mimpi. Oke. Nah, mic-nya turun dulu ya. Oh ya, saya tacap dulu dia. Ismi yang menyiapkan semuanya dan terima kasih ya Persibuk yang seksi sibuk. Nah, aku mau Ismi cerita bagaimana katanya sebelum acara ini kita lagi ada pembicaraan mau bikin acara pengajian, terus kamu mimpi ya? Mimpi Bapak Daryono dan Umi. Oh iya. Jadi 2 hari sebelum Mami Kamu agak tinggi kamu. Oh iya. Apa dapat situ? Gimana? Jadi sebelum 2 hari Mami tuh bilang Mi mau ngadain pengajian. Aku mimpi Umi sama aku. Tapi dia nggak berkata apa sih, cuman senyum doang gitu. Loh, Umi mau kemana aku gitu kan? Terus langsung pergi gitu aja, tapi senyum gitu, wajahnya tuh terlihat bahagia gitu. Dikit aja, di bawah ini, nggak apa? Ya. Taruh. Nggak apa, taruh. Aku terharu gitu dengar cerita Ismi gitu, karena setiap habis sholat aku selalu berdoa gitu supaya diampuni dosa-dosa kedua orang tua, supaya diterima amal ibadahnya, supaya dilapangkan, diterangkan kuburnya, dan terakhir supaya dipertemukan gitu. Jadi aku berharap gitu, itu simbol ya Ismi ketemu dua-duanya gitu tuh. Aku berharap itu simbol bahwa di sana mereka udah ketemu gitu loh. Itu karena biasanya mimpi itu satu-satu, kalau nggak ketemu bapak, ketemu Umi gitu. Ini dua-duanya gitu. Makasih Ami. Jadi Umi dan bapak itu sudah sama seperti orang tua tim Mata Langit gitu. Setiap kegiatan liputan di Madiun, Ismi dan tim yang lain pasti ikut ke sana, ikut sungkem. Jadi kayak gimana, kayak orang tua sendiri yang Iya, terutama Umi sih pengalaman. Jadi Umi itu kan kondisinya fisiknya kurang baik, tapi saking pengen tahu bagaimana penelusuran kita tuh, ada suatu ketika kita penelusuran ke Ponorogo tuh Umi ikut, karena kan kondisi lokasinya nanjak, nggak mungkin kalau Umi naik, jadi Umi harus menunggu di mobil. Sampai selesai itu sekisaran 4-5 jam Umi nunggu di dalam mobil sampai pagi. Nah, sampai nahan pipis. Nah, sulitnya Umi itu tidak bisa jongkok kan kalau pipis. karena emang udah sakit ya. Kebetulan pada saat itu Umi selalu maunya sama Ismi gitu. Akung selalu sama Ismi. Jadi beda mobil sama Mami. Itu aku nyari kemana-mana toilet yang duduk gitu, nggak bisa. Akhirnya dapat toilet yang harus jongkok, itu susah payah Mami untuk jongkok. Tapi ya Allah Umi, nggak apa-apa, yang penting aku senang nemenin syuting Mata Langit. Begitu saking supportnya gitu. Itu kenangan terakhir aku sih sama Umi gitu. Sampai dia teriak-teriak, aduh duduk gitu kan. Aku bilang Umi pipisnya diri aja, nggak mau, aku pipisnya maunya duduk. Ya udah duduk aja, masa saking sakitnya. Ya, jadi Umi itu di akhir-akhir hidupnya itu memang sudah lemah ya, karena beliau memang sakitnya banyak ya, ada darah tinggi, bukan komplikasi lah, ada diabetes, ada usia ya tuh, ada jantung, macam-macam kayak gitu. Tapi beliau tuh gimana ya, fisiknya lemah tapi kayak semangatnya tuh tinggi gitu, pengen ikut gitu. Tahu sendiri liputan Mata Langit kan bukan liputan ke tempat yang enak gitu, liputan ke tempat angker, ke lembah, ke gunung, ke bukit gitu. Tapi kalau di apa namanya dilarang ikut itu nggak mau gitu. Jadi aduh gimana, kadang-kadang aku dilema gitu. Satu sisi aku pengen membahagiakan orang tua aku, tapi di sisi lain aku kasihan sama fisiknya gitu. Akhirnya ya udahlah, yang penting Umi ikut. Ternyata bener loh, kasihnya tuh nggak terduga gitu, harus naik bukit. Nggak mungkin Umi ikut gitu, nggak mungkin kita bopong terus ke atas. Itu posisinya tuh waktu itu naik gunung gitu, liputan ke makam keramat Tumenggung siapa gitu di Ponorogo. Akhirnya Umi nunggu gitu, tapi nunggu pun ya tetap happy aja gitu. Nah itu tenang aja. Maka Mata Langit bisa seperti sekarang, aku yakin karena doa orang tuaku juga gitu. Iya betul. Iya nih ya. Iya banget. Bahkan Akung tuh selalu nanya, gimana Ismi pasiennya, terus kasusnya gimana, terus tadi gimana, selalu kayak gitu. Jadi kangen, biasanya selalu ada yang nanya ke Ismi gitu kan, kamu gimana Mi, kamu hati-hati. Itu sekarang udah nggak ada yang nanya kayak gitu. Jadi biasanya kan aku nanya gitu kan, titip mami selalu kayak gitu, titip mami kayak gitu. Setiap pulang ke Madiun sekalian
sowan ke orang tua biasanya aku bikin liputan gitu. Nah setiap pulang liputan selalu Ismi ditanggap gitu, bahasa Ismi mana gimana tadi gitu, itu Mbakung di interview gitu. Itu Mbakung tuh selalu semangat gitu. Yang awalnya dulu melihat aku bekerja sama dengan Panglima Langit, beliau sepertinya kurang mendukung gitu karena risikonya terlalu tinggi gitu. Ternyata setelah melihat perjalanan Mata Langit, kita tuh berjuang untuk kebaikan loh, kita tuh mulia pekerjaan kita gitu, membantu orang yang sakit, membantu orang yang diganggu oleh makhluk gaib gitu. Akhirnya bapakku support gitu, sampai akhirnya aku itu selalu nanya gitu, tayangan terbaru mana, padahal baru kemarin tayang, ya sampai Pak 2 hari lagi kan, 1 minggu 3 kali tayang gitu, selalu gitu. Sekarang udah gak ada lagi yang nanyain itu. Ada dekat malamnya. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabulkan Allah SWT. Orang tuaku Bapak Daryono dan Umi Nurhayati diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mbak Ratna, mungkin mohon maaf sedikit, ingin tanya, ketika momen yang bisa dibilang tuh cukup membahagiakan Akung pada saat sebelum akhir hayatnya mungkin seperti apa sih Mbak? Dan Uti Jadi mungkin. kalau Umi itu kenangan terakhir aku bersama Umi, aku yang memandikan Umi, aku yang mengkafani Umi, aku sama Ismi itu yang Sampai mengkafani. tidur di bawah jenazah. Oh iya, jadi karena kan meninggalnya kan pas maghrib, jadi dimakamnya kan besok paginya, jadi kan nginep dulu tuh. Aku tidur di bawah dipan Umi. Berdua yang Iya. kita sepi padahal. Kan sepi gitu, jadi aku tidur di tikar, terus besok paginya memandikan. Itu aku gimana ya, antara sedih tapi aku bahagia. Aku sempat mengantarkan sampai detik terakhir, mengantarkan sampai ke peristirahatan terakhir itu Umi. Bahkan sampai masuk ke liang lahat tadi aku sampai jongkok gitu mengawasi bapak-bapak, hati-hati Pak, hati-hati pelan-pelan Pak, sampai kayak gimana ya, spontan aja pengen supaya Umi itu diperlakukan dengan sangat lembut gitu. Itu Umi ya, kenanganku terakhir dengan Umi. Tapi kok dengan Pak Daryono ini aku kayak apa ya, bahasa Jawa tuh ditilap gitu. Jadi waktu bapakku sakit keras, aku pulang ke Madiun untuk merawat di ICU. Jadi selama 8 hari itu aku nginep di rumah sakit dengan ruangan yang cuma 1x2 meter gitu ya. Yang ruangan sempit ya, mungkin 1,5 kali ya, cuman buat 2 orang sempit gitu. Tapi gak apa-apa, aku yang penting aku merasa tenang walaupun hidup beralaskan tikar. Setiap halo-halo pengumuman dulu sepasang telinga keluarga, bapak siapa yang disebut bukan Bapak Daryono, aku lega, oh ya alhamdulillah. Tapi entar gitu pokoknya suasana tegang, terus waspada itu sampai sekarang masih Ruang aku intensif rasakan kan, gitu. jadi ruang ICU memang, kan gitu. iya intensif. Jadi Mami membaur sama Keluarga pasien yang lainnya tanpa memandang status apapun. Di situ susah senang sama-sama. Aku juga nggak nyangka kok Mami sampai mau tidur di lantai bareng-bareng sama pasien yang lain selama beberapa hari. Dan itu aku senang karena apa? Gak nyangka kalau Mami selalu nungguin aku. Tapi aku pada saat itu aku nggak bisa nemenin. Apa pokoknya kalau di ICU itu kan keluarga pasien hanya dikasih waktu 3 kali ya, 3 kali masuk pagi, ngasih makan, ngasih obat tuh, terus jam 7, terus siang, terus sore. Pokoknya setiap jam-jam itu aku udah oke standby langsung masuk gitu. Jadi bapakku tahu kalau aku memang selalu ada gitu. Terus pas hari-hari terakhir tuh aku minta pulang gitu. Iya. Aku mau pulang, pokoknya nggak mau di sini. Sabar Pak, di sini itu lengkap semuanya, canggih alatnya. Terus marah gitu. Maksa, pokoknya harus Maksa, pulang. Aduh gimana ya, konsultasi sama dokter gimana ya dok, pengennya pulang gitu. Terus iya tapi harus tanda tangan surat pulang Jadi paksa. pulang paksa. Ya oke lah kalau begitu, apa yang harus disiapkan? Oh konsultasi sama dokter, harus ada oksigen, harus ada perawat, harus ada. Oke aku siapkan, jadi kayak mindahin ICU ke rumah. Oke aku udah pindahin, panggil ambulan. Udah sampai di rumah, bapakku udah wajahnya sudah nggak marah gitu, udah tenang ya wes. Kalau udah tenang, Itu aku ternyata juga aku harus kembali ke Jakarta karena di Jakarta juga aku ada banyak pekerjaan kan, udah aku tinggal cukup lama gitu. Aku pamit Pak, aku pamit ya Pak. Bapak kan semua sudah diikutin gitu. Yang penting maunya Bapak sudah aku penuhi gitu. Sekarang yang penting Bapak nurut, jangan marah-marah terus. Nanti kalau marah-marah nanti tensinya tinggi terus. Sedangkan untuk sembuh kan harus tensinya turun gitu. Iya sudah aku ciumin bapakku, aku pamit. 24 jam kemudian aku di telepon Bapak nggak ada gitu. Jadi Bapak tuh kayaknya perginya
nunggu aku balik ke Jakarta baru beliau pergi gitu. Jadi baru sehari sampai Jakarta aku harus balik lagi bersama Deca. Aku ngejar pesawat yang paling pagi gitu untuk supaya bisa ikut tahlilan gitu. Tapi udah nggak sempet lagi nganter ke makam karena adikku juga nanya gimana Mbak, ditungguin apa nggak usah, makin cepat makin baik. Aku yang pernah aku sudah sempat merawat gitu di akhir hidupnya 8 hari itu aku nginep di ICU. Aku udah Dia nggak mau lihat, dia sengaja dia. aku udah aku nggak menyesal gitu, maksudnya nggak ditungguin bapakku dikubur nggak apa-apa, yang penting aku sudah sempat merawat selama 8 hari itu. Jadi dua-duanya ibuku dan bapakku punya kesan tersendiri gitu di akhir hidupnya, yang aku sudah sempat merawat gitu dua-duanya dengan cara yang berbeda gitu. Semoga beliau di sana memang sudah bahagia, sudah ketemu gitu. Deca pernah mimpi nggak? Aku nggak ya. Tapi Mbak Ratna sendiri selama 2 tahun dan 5 bulan ini sempat memimpikan almarhum dan almarhumah juga, Mbak? Aku yang sering mimpi Umi, tapi kalau bapak belum pernah. Cuma mimpi Umi itu kayak masih ada gitu. Iya, kalau Umi sering banget datang ke mimpi sih. Sering datang. Terutama duduk di kursi sofa nih di depan. Karena kan Umi kalau datang memang di situ posisi. Itu dia, makanya ketika ada yang memimpikan Umi berdua Bapak, aku seneng banget. Mudah-mudahan ini simbol mereka udah ketemu gitu. Kalau Umi tuh kayak mimpinya tuh kayak masih ada gitu. Jadi ada sekali mimpi di Madiun. Kita lagi sama tim nih, sama tim Mata Langit udah siap-siap mau berangkat. Ismi juga udah pada di mobil, terus aku ikut ya. Loh, Umi ikut. Ya udah ganti baju dulu. Udah masuk mobil enggak apa-apa, seperti ketika masih ada gitu. Terus udah kita perjalanan gitu. Terus aku kebangun. Pas kebangun, loh, Umi kan udah nggak ada ya, kok kayak masih ada gitu, mimpinya tuh kayak masih nyata gitu. Itu terus pernah juga mimpi kita kumpul-kumpul nih, ada Deca, ada tim Mata Langit gitu, kayak kita pikir nginep di sebuah villa gitu rame-rame. Terus biasalah kalau kumpul keluarga kan suka bekasnya tuh berantakan. Nah, Umi sama aku tuh beres-beres sambil nyapu-nyapu, terus Umi nemu biji lada gitu. Iki apa tuh, Nduk? Gitu nanya. Loh, Mi, ini kan lada, Mi. Umi lupa ya, Panglima Langit kalau ngobatin nggak pakai lada. Ini mungkin bekas pasien. Oh iya ya, Umi lali. Tapi senyum gitu. Terus ya udah nih, udah. Terus kebangun. Pas kebangun, loh, kok Umi kan udah nggak ada ya. Jadi kayak nyata gitu loh. Ya mudah-mudahan itu simbol bahwa Umi di sana sudah happy gitu. Karena selalu mimpinya tuh kondisi yang tidak sedih. Dan Umi tuh berjalannya tuh gagah gitu, bayangin. Cerita Ismi kan jongkoknya susah, tapi pas di mimpi tuh berdua sama aku jongkok bersih-bersih, bekas makan beras kumpul-kumpul gitu loh. Iya, kalau setiap pergi mau makan kemana selalu sama Ismi. Iya, jadi Ismi yang nonton gitu, selalu Ismi yang nonton gitu kan. Jalan juga udah tertati-tati, tapi selalu pengen ikut gitu. Itu kenangan terakhir Umi sih gitu. Apalagi hari ini banyak juga nih anak yatim yang turut mendoakan Umi dan bapaknya. Gimana nih Kak, Mbak? Aku bersyukur karena hari ini bisa berkumpul bersama anak yatim untuk mendoakan Umi. Anak yatim piatu, kadang-kadang aku lupa gitu kalau aku juga yatim piatu. Kata Deca, kita besok kedatangan anak yatim, kata Deca, Mami kan juga yatim piatu. Oh iya ya, benar ya. Kan udah tua, bukan anak lagi. Gitu. Gitu ya, biar berkahnya makin luas gitu. Jadi istilahnya pahalanya bukan hanya dari kita untuk anak yatim itu, tapi juga mengalir untuk bapak dan Umi gitu. Sedekah untuk anak yatim itu bisa luas pahalanya gitu. Mendoakan kedua orang tua saya, semoga mereka selalu menyertai bapak ibu semuanya dan juga anak-anak sehat selalu, lancar rezekinya dan bahagia. Nah ini sebelum kita makan foto dulu ya biar nggak berantakan ya, atau foto bersama dulu sebelah sini aja yuk. Ustazah makasih ya, semoga berkah.
سيد أحمد البديع سيد أحمد كفاية سيد إبراهيم الدسوقي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ولا تجعل حجة علينا اللهم بفضلك أمنا بلطفك أمنا على الإسلام والإيمان جمعت ربنا وأنت راض عنا واغفر بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Oh, udah yang lain sekolah. Iya. Iya. Iya, Mbak ya? Oh iya. Tadi udah sekolah. Oh, sekolah. Karena lagi ulangan. Novi, ini bukan? Mbak, misi Mbak. Pengen naik kapan-kapan dia Baratna. Baratna. Jalan doang ya? Hujan. Udah nggak usah deh. Ayo Kang Charlie, tarik. Charlie namanya. Charlie Van Houten. Jadi kasih lagu. Kasih lagu. Yoi, lagu apa Pak? Main ke sini sama dengan piknik ya. Iya. Iya, Pak. Aku ditinggalin Mami. Aku pengen sih. Balfi mana suaranya Balfi? Makasih ya. Seru ya? Insya Allah banyak banget. Oke Mbak Ratna, mungkin sedikit Mbak Ratna tadi setelah melepas anak-anak yatim pulang nih. Pengajian, udah pulang naik odong-odong. Ya, aku bersyukur gitu. Tadi sempat hujan gede tuh, jadi terpaksa belum bisa pulang. Kecuali kalau mobil tertutup ya baru bisa pulang. Alhamdulillah udah reda hujannya, jadi mereka bisa pulang. Udah sempat sholat maghrib dulu di sini gitu. Jadi rumahku banyak yang doain hari ini. Tapi tadi cepet bangga nggak sih? Apalagi tadi ada hal unik ya, anak-anak pulang menggunakan odong-odong. Iya, justru itulah yang membuat aku terharu gitu. Ya Allah, membahagiakan orang tuh sebenarnya sangat sederhana gitu. Nggak selalu semua orang tuh bahagia dengan kemewahan. Kadang dari kesederhanaan aja orang udah bahagia, termasuk aku yakin Disediain banget. mobil, kagak mau, mintain naik odong-odong. Iya, Namanya Cimo. kan aku ngundang mereka itu udah aku serahin Ismi, terserah mau bawa ini apa namanya Grab atau enggak, nanti aku ganti. Ya udah, aku juga pengen lihat mereka naik odong-odong, pengen menyambut, dan mereka pun ternyata pengen juga naik odong-odong. Ya udah, ayo bersambut. Next acara akan mengundang seperti ini lagi nggak sih Mbak? Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk mengadakan pengajian, terutama pengajian tahlilan orang tuaku kan masih panjang nih. Umi udah 2 tahun, tapi bapak kan baru 5 bulan. Nanti masih ada 100 hari, masih ada 1 tahun gitu. Insya Allah kami akan mengadakan di sini, jadi aku nggak usah pulang ke Madiun. Akan mengundang odong-odong lagi. Cimo namanya Cimo. Oh, odong-odong Namanya sampai Cimo. Oh, bukan odong-odong itu. Bukan, Cimo. Cimo lagi. Bukannya makanan itu Cimo. Cimo, bukan. Kilo. Bukan. Cimo. Ya itu deh pokoknya seru ya. Oke.